Oke, selamat pagi. Bertemu kembali pada materi potensial listrik ya. Hari ini adalah lanjutan dari medan listrik. Kemarin sudah kita pelajari medan listrik, sekarang potensial listrik ini agak mirip ini ya. Oke, ya untuk ini kita bahas dulu ya tentang potensial listrik ya. Apa itu potensial listrik? Oke, potensial listrik adalah perubahan energi potensial per satuan muatan listrik ya. Jadi perubahan energi potensial per satuan muatan listrik. Ketika sebuah muatan uji dipindahkan dari antara satu titik secara matematis dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi nanti potensial listrik pada suatu titik dirumuskan dengan V sama dengan K kali Q per R. Ya hampir mirip ya, kalau medan listrik kemarin kaki per R kuadrat, kalau ini jadi kaki per R, nggak ada kuadratnya, itu aja bedanya. Jadi kalau kamu sudah ingat medan listrik, potensial listrik, gampang aja, hilangkan aja kuadratnya nih, itu ya. Saya rasa untuk keterangannya udah jelas ya. Ini nanti keterangannya, V itu potensial, K itu udah tetap ya sebelumnya, yaitu dia untuk potensial listrik. Oke, nanti bagaimana jika terdapat beberapa muatan titik sumber, contoh kalau banyak dia ya, kan ada 3 atau 4 ya. Potensial listrik dihitung dengan rumus sebagai berikut ya. V sama dengan K kali sigma I per R, atau V sama dengan K kali Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah dan seterusnya sampai misalkan 4 ya, Q2 tambah R3 Q4 per 4 gitu, jumlahkan dia nanti. Nah, dan perlu kamu ketahui bahwa potensial listrik itu bukan besaran vektor tapi besaran skalar ya. Jadi dia bukan besaran vektor, arahnya nggak mempengaruhi, cukup nilainya saja ya. Nanti itu untuk besaran dari potensial listrik ya. Oke, kemarin kan di medan listrik juga kita buat ada medan listrik pada bola konduktor ya. Kalau dia bentuk bola, di sini juga ada potensial pada bola konduktor ya. Adapun potensial listrik pada bola konduktor bermuatan adalah sebagai berikut ya. Oke, kita perhatikan, ini ada dia di permukaan, ada di luar ya. Jadi nanti di dalam bola sampai permukaan ya, jadi sama nanti potensialnya di dalam bola di sini dengan di sini sama ya. Jadi di dalam bola sampai ke permukaan, R lebih kecil sama dengan R, berlaku V sama dengan kaki per R ya. Jadi ini nanti V nya sama dengan kaki per R, atau boleh juga karena R ini nanti kita buat ini, kita pakai R jari-jarinya inilah, jadi V sama dengan kaki per R besar pun boleh. Karena apa ya, nanti di dalam bola sampai permukaan kita pakai itu ya, itu dia nanti R nya ini. Oke, kalau di luar bola ya, ini lebih bagus sebelumnya kalian buat nanti ini V sama dengan kaki per R besar aja jari-jari. Karena apa, di dalam bola sampai permukaan sama dia ya. Oke, kalau di luar bola potensialnya adalah V sama dengan kaki per R, jaraknya ini R ke sini ya, V dengan kaki per R ya. Jadi nanti buat R besar aja biar sama, karena R nya nanti kan jari-jari di sini dengan di sini sama nanti. Sorry, karena R di sini kan potensial di sini dengan di sini sama, kata berarti kalau sama berarti R nya yang besar ini pakai ya. Oke, itu dia. Kalau di luar bola tadi hitung jarak ini ke sini ya, di luar bola hitung jarak ke sini. Kalau di dalam tadi dengan di permukaan sama ya. Oke, contoh soal ya. Potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak 3 cm dari sebuah muatan sumber adalah 0,2 volt. Berapakah besar potensial listrik yang berjarak 6 cm dari muatan tersebut? Oke. Untuk ini kita ketahui tadi bahwa V1 nya tadi kata berapa? 0,20 volt ketika R nya berapa? 3 cm. Ketika katanya jaraknya 3 cm, V1 nya 0,2 volt. Yang tadi sekarang ketika jaraknya 6 cm, berapa V nya? V2 lah ini kan divariasikan. Oke, untuk mengatasi ini pakai kita buat perbandingan aja dia. Jika dianalisis besarnya potensial listrik berbanding terbalik dengan jarak titik dari sumber muatan, artinya V dengan R berbanding terbalik. V dengan R berbanding terbalik. Kalau kita bandingkan, V1 per V2 sama dengan, balikkan ya, R2 per R1. Berarti inilah maksudnya berbanding terbalik. 1 2 ini jadi 2 1 karena berbanding terbalik. Kalau sebanding 1 2 1 2 juga ini. Tapi ini kan berbanding terbalik karena seper ya. Jadi V1 per V2 sama dengan R2 per R1. Masukkanlah V1 tadi berapa? 0,2. V2 yang tanya R2 tadi 6, R1 3, udah kali silang ya. Nah, kali silang ini, atau ini 6 bagi 3 2 kan ya. 2 V2 per 0,2 sama dengan V sama dengan 0,1 ya. Kan kalau kita apakan ini tadi, ini kan 6 bagi 3 2 ya kan, berarti V
V2 sama dengan 0,2 bagi 2, jadi 0,1 volt. Jadi besarnya potensial listrik ketika 6 cm adalah 0,1 volt. Gampang ya. Oke, kita ke soal yang kedua. Ini kalau banyak dia, itu tadi kan kalau satu. 4 buah muatan besarnya masing-masing positif 2 mikrocoulomb, minus 2 mikrocoulomb, positif 2 mikrocoulomb, dan minus 2 mikrocoulomb. Ditempatkan di tiap-tiap persegi bersisi 6 cm. Besarnya potensial listrik di pusat simetris persegi tersebut adalah. Oke, ini dia katanya persegi ya, persegi sama sisi ya. Oke, ini dia misalkan. Ini katanya kalau kita buat ya, ini kan tadi persegi sama-sama 6 cm. Kita buat ini tadi. Sorry. Ya. Ini tadi katanya kalau kita gambarkan dulu dia nanti misalkan jadi seperti ini itu. Kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan dia nanti ini dia, ini 6 cm, berarti ini juga 6 cm kalau persegi. Maaf ya, ini kayaknya jadi nggak kayak persegi ya. Oke, ini 6 cm, di sini juga 6 cm sebetulnya. Oke, jadi ada positif, kita masukkan muatannya di pinggir-pinggir seperti ini. Oke, kita tanya tadi, ditanya V nya. Dari gambar kita dapat jarak titik P ke masing-masing muatan besarnya sama, yaitu 6/2 per 2 cm atau 3/2. Ini dari mana ya? Oke, begini tuh. Kenapa dapat dia 3/2? Ah, ini kan gini. Ini 6. Ini 6. Nah, berarti kan secara kan pusatnya kan di sini, pusat simetris. Di sini ditanya, berapa potensial di sini? Ya, di sini ditanya. Berarti kita jaraknya ini ke sini R-nya. Ini juga ini ke sini. Ini juga ini ke sini. Ini juga ini ke sini. Berarti R-nya sama ya. Ini R, ini misalnya itu R1, R2, R3, R4 gitu ya. Jadi kita harus cari dulu jarak panjangnya ini. Jadi 6 dengan 6 berarti jadi berapa nih? Pakai Pythagoras jadi 6/2 kan? 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi 6/2 lah panjangnya ini. Panjangnya ini. Tapi kan ini kan sampai sini nih tanya. Berarti setengah dari 6/2. Berarti setengah dari apa tadi? 6/2, berarti jadi 3/2. Makanya nih jadi 3/2 cm ya. Itu kata kuncinya situ nah ya. Jadi pertama cari dulu jarak antara ini ke sini. Ini juga ini ke sini. Jadi dia nanti 3/2. Kenapa tadi? Karena ini 6, ini 6, berarti ini jadi 6/2. Setengah dari 6/2 jadi 3/2. Itu enak ya. Oke, kita masukkan persamaannya. V sama dengan K per R kuadrat sigma Q. Kita masukkanlah. K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9. R-nya berapa tadi? 3/2 kali 10 minus 2. Baru jadi 2 kurang. Nah, ini nanti di sini perlu perhatikan. Kalau dia positif, masukkan positif nilainya. Kalau dia negatif, masukkan nilainya negatif. Jadi kan tadi berarti muatannya tadi positif, berarti 2. Muatannya negatif, kurang 2 tambah 2 karena positif 2 tadi. Kurang 2 negatif 2 sama kali 10 6. 2 kurang 2 0. 2 kurang 2 0. Berarti 0 hasilnya kan. Kalau dikalikan ini juga 0 ya. Berarti dia 0 volt lah potensialnya di situ. Jadi besar potensial listrik di pusat simetris tersebut adalah 0. Itu dia nak ya. Oke. Saya rasa itu dia dulu untuk potensial listrik. Nanti silakan disimak dengan baik. Kalau ada kurang jelas ditanyakan di komentar. Kalau sudah jelas silakan nanti dicatat di catatannya dan kerjakan kuisnya ya.